how come like that? Gitu kata orang Delopo. Jadi itu semua bahasa yang sampean pakai, kulit yang sampean miliki, jenis dan model hidungnya, kantung mata yang sipit maupun yang gelambir, itu dari root yang sama, Nabi Adam alaihissalam. Kita ini sudah mengalami perubahan bentuk fisik ya. Jadi kalau menurut sejarah Nabi Adam alaihissalam itu kan tingginya itu 60 dhira'. 60 dhira' itu hampir 60 hasta ya, itu hampir 30 meter tingginya Nabi Adam itu. Jadi kalau tingginya Nabi Adam 30 meter, maka Godzilla yang di film-film itu hanya semata kaki, itu nggak gede itu. Itu. Jadi 30 sampai 40 meter itu hampir gedung 10-12 lantai itu. Gitulah. Dan itu wajar saja. Kenapa? Karena memang planet bumi hanya dihuni beliau berdua. Kalau beliau seukuran kita gitu ya terlalu luas. Makanya mungkin waktu itu sampean bisa lihat sekarang ya, peninggalan-peninggalan pohon-pohon purba itu memang tingginya bisa 100 meter, bisa 200 meter tingginya pohon. Karena bahkan sekarang saja kalau masih di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Papua, Sulawesi, nah itu pohon masih banyak di atas 100 meter ya. Gitu. Jadi artinya apa? Jika Allah dulu menciptakan Nabi Adam dengan ukuran super giant, itu super giant untuk ukuran kita sekarang, tapi untuk ukuran saat itu ya biasa saja. Karena mamut, tahu mamut ya, itu gajah purba, itu tingginya atau besarnya ya 2, 3, 4 kali lipat dari gajah yang ada sekarang. Itu. Sehingga kembali kepada penciptaan Nabi Adam, wallahu a'lam bagaimana spesifikasi fisik beliau. Tapi yang jelas kita harus yakin bahwa Quran ini benar. Kesampingkan dulu segala teori evolusi, katanya manusia dari kecebong dan lain sebagainya. Mereka baru teori yang bahkan sudah banyak yang bisa membantah teori selanjutnya ya. Jadi itu memang hanya proses manusia di dalam memaksimalkan akalnya, menduga-duga. Makanya Quran sering menyatakan bahwa mereka itu hanya illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Manusia itu seringkali hanya berdasarkan praduga-praduga. Tapi ya biarkan, tidak apa-apa. Itu proses curiosity mereka. Manusia memang dibekali sikap dasar curious, penasaran. Nah, dari rasa penasaran itulah si Charles Darwin kemudian belakraan ke Galapagos ya untuk menemukan macam-macam itu, sehingga kemudian tumbuhlah teori evolusi itu. Nah, jangan salahkan dia. Memang orang sains itu harus berdasarkan tidak percaya, maka kemudian menemukan sesuatu. Tapi sesungguhnya secara ilmiah juga bisa dibuktikan bahwa memang manusia ujung awalnya ya dari manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau kita runut lagi lebih dalam tuh ya, ternyata pembuktian penelitian riset terakhir tentang DNA itu ya, tentang pilihan DNA, kromosom kita itu ya, baik XY-nya kita itu ternyata sama. Jadi di balik pigmen warna kulit kita yang entah itu putih, entah itu bule ya, atau entah itu hitam. Mas Yoyo hitam apa bule?
Coklat, Gus. Apa? Coklat, Gus. Mau siapa yang bilang sama coklat itu panasan terus kok. Ya, jadi kita ini ternyata di balik warna kulit kita ini, ternyata kulit kita itu hampir semuanya berakar pada Asia dan Afrika loh. Ya, itu sudah riset itu. Jadi riset para ahli bioteknologi dan ginekologi itu ternyata memang kita itu berasal dari satu urut yang sama. Jadi mereka bermigrasi ke seluruh benua itu didasarkan pada dua kejadian. Kejadian pertama adalah karena meningginya air laut yang kemudian menenggelamkan beberapa benua ke dalam dasar lautan, sehingga memisahkan sisa-sisa daratan itu, sehingga mereka terpisah ke beberapa wilayah. Tapi ada juga yang kedua memang karena migrasi, karena beberapa kejadian entah bencana alam atau peperangan di satu wilayah, sehingga mereka harus mengungsi dari wilayah itu ke wilayah yang lain. Dan memang kemudian Allah menciptakan mereka ini berbeda-beda itu ya. Kalau dilihat dari anak cucu Nabi Adam, itu kan kemudian mulai berpencarnya itu setelah Nabi Nuh ya. Karena ketika di awal Nabi Adam punya anak sekian banyak itu, sampai ke masa periodenya Nabi Nuh, itu di periode Nabi Nuh kan dihapus total tuh, dicuci kembali bumi ini. Dengan seluruh bumi ditenggelamkan ke dasar laut. Dan ketika wafarat tanur, ketika kemudian bumi menghisap kembali airnya, artinya surut setelah banjir bandang besar Nabi Nuh itu, maka kemudian yang tersisa ya beberapa daratan yang memang dikehendaki Allah. Dan sangat mungkin daratan itu yang kita kenal sekarang dengan 5 kontinen ini, ya, ada 5 atau 4 benua ini. Tapi sudah jelas memang, bahkan para penyelam profesional, para pencari artefak itu sudah menemukan bahwa di dasar lautan itu banyak sekali dulu kota-kota yang memang ditenggelamkan. Dulu peradaban besar yang memang ada gitu. Lah artinya apa? Ya memang sudah secara pelan namun pasti pembuktian kebenaran Al-Quran bahwa kita berasal dari satu keturunan yang sama itu makin hari makin terbukti secara empiris, secara ilmiah. Nah artinya Allah mengabarkan itu ke kita, itu untuk tujuan apa? Ya biar rukun. Kamu itu loh hanya dari satu orang, lalu dari satu pasangan. Awalnya cuma Adam, terus Adam kesepian di surga, minta teman, terus tampilkan dari tulang rusuknya, kita jadikanlah Hawa dari tulang rusuk. Nah, yang dijadikan Hawa ini kan Hawa tercipta di dunia untuk temani sang Adam. Begitu juga dirimu. Nah, ini itu. Tercipta untuk temani gue. Gitu ya, Pak Jaya. Jadi sudah jelas. Nah, jadi fungsi pasangan apa? Di sini Allah terangkan. Waja'ala minha zaujaha. Lalu diciptakanlah pasangan. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha. Untuk biar tenang, tentram di sampingmu. Aku tentram di sampingmu. Ada yang gitu ya? Aku tentram di sampingmu. Ada kenyala tentram di sampingmu gitu ya. Nah, lah kok sekarang ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ini banyak sekali sekarang ini konten-konten yang hanya demi meraih viewer, demi meraih follower,
demi meraih like, itu konten-konten suami istri yang justru mengajarkan agar perempuan lebih berkuasa dengan memperlihatkan para istri, ikatan suami takut istri. Orang-orang suami yang istri yang suka ngeplak, suka nempeleng, istri yang begitu mencak-mencak lalu suaminya diperlihatkan takut, suami yang begitu sangat takut. Ini ada apa ini? Kenapa ini? Gitu lah. Padahal baik suami maupun istri bukan untuk ditakuti, tapi untuk ini tadi mencapai ketenangan bersama. Loh, ini jangan anggap sebagai konten biasa loh, untuk lucu-lucuan enggak. Kenapa? Karena kecenderungan masyarakat zaman sekarang itu menjadikan konten-konten itu tidak hanya sekedar hiburan, tapi sebagai tuntunan itu sudah. Oh iya. Nah, ini yang akan nanti merusak rumah tangga itu. Kalau itu kemudian dijadikan banyak itu sama lihat ya, konten-konten yang laki perempuan buat suami istri itu rata-rata gitu sekarang itu. Mencoba menjungkir balikan tatanan yang sudah diatur Quran bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pelindung, pemimpin, pengarah buat perempuan, sementara perempuan itu adalah sebagai tulang rusuk yang memberikan pertimbangan, memberikan ide-ide untuk menjaga suaminya, kehormatannya, keluarganya, mendidik anak. Aturan-aturan itu mau dijungkir balikan oleh konten-konten yang awalnya kelihatan lucu, tapi kemudian menjadi tuntunan. Tapi sekarang sudah jadi tuntunan. Nah, ini dengan ayat ini, kenapa dia ada jadi dengan istrinya, kemudian istrinya juga berkuasa atas suaminya, salah dikit ya ada dikit itu kan. Jadi udah nggak seimbang antara yin and yang-nya itu. Ya. Lalu Allah menerangkan di sini tentang bagaimana proses kelahiran. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Maka setelah suami istri itu bercampur, istrinya mengandung dengan kandungan yang ringan, ya, kemudian terasa beberapa waktu. Jadi memang beda-beda ya, perempuan itu ada yang ketika awal mengandung itu beratnya mulai dari pusing, lemes, muntah-muntah, lenteng. Tapi kalau itu sih belum seberapa. Yang aneh itu ngidam minta beli kereta api, gitu-gitu tuh kan yang repot itu. Ngidamnya pun aneh-aneh, ngidam minta putu, tahu putu ya? Putu yang bunyi tuh, tapi minta putunya jam 2 malam. Ada yang kayak gitu aneh-aneh. Nah, tapi ada juga yang kamu jelaskan. Ada yang kehamilannya itu ringan saja di awal, ya. Tapi kalau ya untuk kehamilan yang kemudian di sini disebut falamma taghasyaha, ya, kemudian di falamma athqalat, dan ketika kandungan sudah mulai masuk ke tahap-tahap berat, itu biasanya tahap-tahap berat itu sudah di bulan-bulan ke-8, bulan-bulan ke-10. Janin udah mulai nendang-nendang, buat miring juga susah, buat tengkurap apalagi, buat masak, duduk apa sudah susah. Tahu-tahu pengalamannya Pak Jo? Nah, itu sudah di situ disebut dalam Al-Quran itu sebagai wahnun ala wahnin. Jadi keberatan disusul dengan keberatan yang lain. Nah, gitu kan? Itu sudah pada saat itu nggak ada beban fisik yang lebih berat daripada beban seorang ibu.
Nah, ini yang keberatan yang apa? Kemudian para ibu banyak berdoa kepada Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini juga sebagai gambaran kita semua betapa beban yang ditanggung seorang ibu itu sangat berat, sehingga Quran dan Islam sangat tegas dan jelas menyuruh umat manusia untuk menghormati ibunya, menghormati dan menyayangi ibunya. Karena memang tahap-tahap berat itu, jadi orang itu memiliki batas kemampuan merasakan sakit. Manusia itu ya. Manusia rata-rata itu bisa menahan rasa sakit itu sampai level 2 sampai level 4 maksimal. Laki-laki itu mampu menahan rasa sakit itu maksimal sampai level 4. Lah, ibu ketika melahirkan itu hampir sampai level 9. Laki-laki kalau merasakan itu pasti mati sudah. Nah, Allah memberikan kemampuan itu kepada seorang ibu perempuan. Perempuan sebenarnya perempuan itu diciptakan sangat kuat ya untuk menahan itu. Sesuatu yang tidak dimiliki laki-laki. Nah, tetapi kemudian dalam hal tanggung jawab, terutama psikis, kemampuan menahan beban penderitaan mental, nah itu laki-laki diberi kemampuan yang lebih gitu. Nah, di sanalah kemudian terjadi saling mengisi, saling melengkapi. Kalau tujuan dari menikah itu adalah saling melengkapi, ketentraman hati, mau tidak mau ya wis itu wis. Gitu. Jadi kalau yang terjadi sekarang kan enggak itu ya. Sebenarnya kalau semuanya simple gitu ya simple. Suami keliru gitu, ya langsung menyadari saya minta maaf ya dek ya. Simple saya salah gitu kan. Demikian pula kalau yang perempuan salah, minta maaf, tapi caranya beda. Cerita dulu A B C D E F G, nyantol sana nyantol sini, mulut A B C D E F G ke Z Z Z M M N O P S T, balik lagi A, baru kemudian aku ya nggak ngupuro nih ngono baru gitu. Dan itu memang sudah tipikalnya seperti itu ya, karena kemampuan menahan rasa berat tadi. Jadi ketika mereka sudah sampai di tahap berat, itu juga diterangkan dalam surat Luqman ya. Coba dibuka di surat Luqman. Betapa beratnya Quran menggambarkan seorang ibu ketika sakit menahan menahan proses melahirkan itu. Surat Luqman. Surat Luqman ayat ke-14. Sudah ketemu? Bagus. Baca ya Gus ya. Monggo silakan. Ya, assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Jadi di situ disebutkan itu wahnan ala wahnin, berat yang bertambah berat itu. Nah, makanya atas dasar itulah kemudian Allah memerintahkan orang untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Di sini disebutkan, nanti kita kembali ke Luqman lagi ya. Falamma aqbalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Duh Gusti, dengan beratnya punya anak kayak gini, jadikanlah anakku ini anak yang soleh Gusti. Sungguh kalau engkau jadikan anakku soleh, nanti aku akan menjadi orang yang bersyukur sekali. Nah,
Itu yang sering saya sampaikan ke sampean kan. Hampir semua orang tua ketika anak mengandung tidak pengen jadi apa sih anaknya? Pengen jadi anak sing soleh, solihah. Mesti begitu. Doanya pada saat anaknya masih kecil atau anaknya dalam kandungan. Tapi coba nih, falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika nimang-nimang itu loh, ibu-ibu, bapak-bapak, kritikan ini Quran. Ternyata yang saya ceritakan ada dasarnya. Saya tidak tahu lama ini. Saya kan sering ceritakan gini, sampean itu ya, kalau sering nimang-nimang anaknya itu, ini anaknya sopo, gantengnya, cantik, meskipun pesek, gantengnya, cantik, kan gitu ya. Lalu ketika dia bilang, ya nak ya jadi anak yang soleh, solihah, gitu. Nggak ada, nak ya jadi pemilik Google. Nggak ada. Saya juga nggak pernah bilang, nak ya nanti punya gunung emas. Nggak ada gitu. Rata-rata awal itu saya pasti jadi anak yang soleh, nak ya, solihah. Jadi anak sing ngebektin nang Allah wong tua, nak ya, gitu mesti. Tapi coba dulu, ketika anak sampean sudah gede, harapan sampean loh kok berubah. Ketika anak sampean tuh rajin ke masjid gitu, tapi duitnya nggak terlalu banyak, itu sampean nggak bangga loh. Ketika anak sampean itu kemudian jadi apa pendidik ya gitu yang benar-benar berjuang untuk agama, tapi pekerjaannya ya biasa, cuma ya serabutan, cukup untuk anak istri cukup, cuma nggak terlalu membanggakan secara lahir gitu. Lo sampean lo kok kemudian lali lupa dengan doa di awal. Kemarin saya diundang untuk syukuran tentang kehamilan gitu. Saya tanya juga kepada seluruh yang hadir di situ, sampean ini jujur. Anak sampean kalau jadi direktur bank Korat Karit misalnya, tapi dia hidupnya, sholatnya juga jamaahnya jarang, apa segala macam. Dan dibanding dengan anak sampean yang jamaah sholat 5 waktunya aktif, tapi dia hanya punya ya jual pecel lah biasa gitu. Sampean bangga mana? Yang sering sampean ceritakan yang mana? Ini anak sampean yang satu ini pokoknya hampir ya sering nyapu di masjid, 5 waktu sholat, dia juga solihah dan soleweh, tapi dia hanya ya jual pencel biasa, pincuan gitu. Nah yang satu anak sampean ini direktur perbankan, direktur Bank Korat Karib, dan dia pokoknya terkenal, waya raya, berpangkat, tapi sholatnya nggak karuan. Yang sering sampean ceritakan jujur dan yang membanggakan sampean mana? Yang direktur, Gus. Jangan jawab, jangan Bu Mila. Ini loh, seneng saya sama Bu Yayan kayak gini, jujur. Nah, ini adalah gambaran kita yang digambarkan dalam ayat ini. Ketika masih dalam kandungannya, Allah jadikanlah anakku yang soleh, solihah. Begitu dikasih anak yang soleh, ternyata anak soleh itu nggak sesuai gambaran dia. Anak soleh itu ternyata banyak berjuang untuk agama, senangannya sedekah gitu kan. Kalau ada panggilan-panggilan agama itu begitu gegap gempita gitu kan. Dan dia juga tidak terlalu ambisius terhadap pangkat jabatan dunia gitu kan. Dan dia humble saja. Dia tenang hatinya ketika dia kalah perlombaan tentang materi-materi dunia. Kamu kok gini sih hidupmu, gini-gini aja loh. Jadi gitu. Standar dan pikiran manusia itu dalam ayat ini ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika sudah benar-benar dikasih anak soleh malah dibuat ada Tuhan tandingan. Kalau di masa lalu Tuhan tandingannya dalam bentuk apa? Berhala. Tapi sekarang ya dalam berhala, dalam bentuk gelar, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kekuasaan, kekayaan. Iya benar tadi jawaban Bu Yan tadi, seandainya anak sampean ada yang jadi bupati atau gubernur atau presiden atau wakil presiden itu kemudian ya dibanding tapi nggak pernah sholat ya sembulah pokoknya sae lah gitu itu, tapi dibanding dengan anak sampean ada yang jadi marbot dan takmir masjid gitu,
tapi tidak terkenal belas. Yang sering diceritakan kepada orang ketika kondangan dan di hajatan teman-teman siapa? Itu. Sama siapa? Oh, saya ibunya si itu loh. Wakil apa? Itu. Teman pernah menjalani cerita. Oh, saya ibunya atau bapaknya marbot ini loh. Saya tidak sedang mengatakan bahwa marbot pasti lebih soleh daripada wakil presiden, wakil bupati, wakil gubernur. Saya tidak sedang mengatakan gitu. Tapi kadang kita itu seperti ini. Jadi berhala-berhala itu sekarang menyublimasi di dalam bentuk-bentuk berhala kekinian. Dulu memang dalam bentuk batu, arca, dan lain sebagainya. Sekarang ya itu tadi dalam bentuk harta dan sebagainya. Nah ini dulur. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Allah itu maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Masa mereka mau menyekutukan Allah dengan arca, dengan harta yang tidak mampu menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan wala yastati'una lahum nasran, dan mereka juga tidak mampu memberikan pertolongan kepada yang menyembah. Lalu harta kan bisa untuk apapun, yes. Tapi betapa banyak orang yang sangat kaya raya dan ketika sakit tak mampu berbuat apa-apa. Tidak mampu, Mas. Ada itu cerita di Cina itu orang kau kaya raya kena sirosis anaknya itu. Istrinya kena sirosis. Kanker hati itu. Lalu dia benar-benar memohon kepada para tim dokter yang paling canggih di situ. Tolonglah selamatkan, tolonglah entah operasi apa sajalah. Tolong selamatkan istri saya. Maka dioperasi dengan macam-macam treatment yang memang benar-benar mahal, dibayar semuanya. Habis puluhan miliar dibayar semua. Memang dia hartanya triliunan ya. Nah, suatu saat sampai pada tahap titik kritis, sudah ini brondol semua, rambutnya udah enggak. Dia akhirnya gimana, tolong benar-benar dia minta dikumpulkan itu tim dokter itu. Saya akan bantu rumah sakit ini apapun yang diminta silahkan gitu. Tapi yang namanya sakit tidak mampu lah dokter bisa jawab itu. Begitu sudah tahap ini benar-benar sakaratul maut itu sudah mau meninggal itu, dia kemudian nangis itu sambil nangis di seluruh lorong rumah sakit itu penuh dengan uang. Uangnya si siapa ini? Orang kaya ini. Jadi seluruh lorong rumah sakit, seluruh ruang rumah sakit itu penuh dengan tumpukan uang, disebar uang semuanya. Sambil mengatakan, kalau untuk ini, lalu istri saya tidak terselamatkan, lalu fungsinya apa saya punya ini, tapi tidak bisa menyelamatkan uang istri saya. Dan itu yang dilakukan juga oleh Steve Jobs, pemilik iPhone, pemilik Apple, pemilik iMac, dan sebagainya itu. Yang sampean bangga-banggakan handphonenya itu. Pemilik pabrik itu dia mengatakan begitu. Sakit kan dia meninggal karena sakit sirosis juga. Kanker hati juga. Jadi ketika dia udah kurus kering, dia bilang gitu. Di titik ini ternyata yang paling berharga adalah kesehatan. Seluruh capaian-capaian company saya itu sama. Jabatan juga begitu. La nasran. Jadi berhala-berhala yang sekarang berubah menjadi arca, harta, arca, kuasa, arca, terkenal dan sebagainya, tidak ada. Nah, disinilah kita yuk mengajak anak, istri, suami kita, keluarga kita untuk menjadi apa? Penyembah Allah yang sejati. Boleh kita punya harta, boleh kita diberi amanah kuasa, silahkan. Kalau diberi amanah asal tidak minta-minta ya. Nah, di tahap itu apa yang perlu dilakukan? Ingatlah bahwa itu semua hanyalah komplementari, itu hanyalah suplemen, pelengkap saja, bukan tujuan. Supaya apa? Ketika kita menginginkan anak kita soleh dan solehah, tahu sebenarnya soleh dan solehah itu yang kayak gimana sih, gitulah. Biar nggak salah, gitu. Jadi saya ingin akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan gini dulu. Investasi terbesar kita itu adalah anak kita. Investasi terbesar kita itu anak kita. Anak kita lah yang akan mendoakan kita. Anak kita lah yang akan menjadi jariah kita.
Kalau gitu gimana supaya anak kita benar-benar jadi investasi terbaik kita, maka pastikan anak kita itu soleh solihah. Persoalan dia bawaan dunia itu persoalan kedua, dulur. Dia punya toko emas 11 lantai, emas tok misalnya. Tapi ketika sampean meninggal, lalu dia tidak sudi, tidak sempat doain sampean, lalu untuk apa? Untuk apa? Dia mungkin jabatannya tinggi, di atasnya super presiden dari seluruh presiden misalnya. Tapi ketika dia tidak mampu menjadi jariah di dunia, sampean hidup tapi dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah ini, lah dia tidak jadi gimana coba? Kan gitu. Makanya Luqman, teman baca tuh surat Luqman semua itu. Ketika di akhir hayatnya dia bilang, tanya sama anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Saya akan menyembah Tuhan Allah, Tuhan Ibrahim, Tuhannya Ibrahim dan Tuhan kita semua. Maka dia bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Gitu loh, ya. Jadi investasi terbaik kita itu adalah 3 itu yang sering kita sebut itu. Apa harta yang kita wakafkan yang akan tetap ngalir ke kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang benar-benar kita amalkan dan ditiru orang lain. Dan yang ketiga ini, anak yang kita didik dan kita teladani soleh solehah. Loh ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Insyaallah kita lanjutkan esok pagi hari. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ilahi. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'min wal mu'minat wal muslimin muslimat wal akhir muslim. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt. Ana taktu lak dalek wa ana ladin man ala zamanati tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum. Allahumma darfa'na al-bala wal waba wa badal hasdina min al-jinni syaitan sin kufara bana najina wa lina safina min rabbana wa la tajid fami zalimin Allah mafa'al. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbi a'udzu bika min al-jahdi syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun Allah ta'ala nabbana. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbi anta malana fansana wa kafiran anta muslimun wa nabiyyun wa musallim syaitan. Rabbi a'udzu bika min syarri syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Qur'an waj'alhu lana